Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa. Fasyukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul demi bisa mengkaji ilmu-ilmunya, ilmu yang kita yakini akan menjadi pembimbing bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan juga untuk tersampai di akhirat kelak ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah ini termasuk daripada 4 bulan haram. Sebelum Dzulqa'dah ada bulan Syawal. Sekarang setelah Syawal yaitu Dzulqa'dah. Terus satu lagi setelahnya adalah bulan Dzulhijjah. 3 bulan ini letaknya berurutan dan tiga-tiganya adalah bulan haram. Kemudian bulan haram yang keempat adalah 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan, yaitu adalah bulan Rajab. 3 bergandengan, 1 terpisah sendiri, tepatnya 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan, yaitu Rajab. Itulah 4 bulan haram. Bulan haram bukan artinya non halal karena tanpa label halal. Tapi bulan haram artinya bulan yang terhormat, bulan yang Allah muliakan, bulan yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzulqa'dah, setelahnya Dzulhijjah. Dzulhijjah dinamakan dengan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat ibadah haji. Itu sebabnya. Ibadah haji ini, Pak, gampang-gampang sulit dulu. Gampang-gampang sulit itu dulu. Kalau sekarang kayaknya sulit sekali. Kenapa? Antrinya 20 tahun lebih. Pas ngedaftar masih muda, saat berangkat sudah tua. Kalau mau berangkat masih muda, mulailah ngedaftar ketika baru beranjak dewasa atau pas baru baligh. Tapi lagi-lagi ya, apa ada atau tidak panggilan Allah untuk kita? Kalau ada panggilan dari Allah, maka dengan mudah tentunya
Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan kita bisa pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Ibadah haji ini nikmat. Karena kalau kita bisa melakukannya, sepulangnya kita dari ibadah tersebut, kita menjadi orang yang seakan-akan baru terlahir dari perut ibu kita. Bersih, tak ada dosa. Allah ampuni dan Allah bersihkan dosa kita sebersih-bersihnya. Itulah mahalnya, Pak. Karena dosa ini ada berbagai macam tipenya. Ada dosa kecil. Kalau dosa kecil, bukan kita meremehkan, bukan. Tapi memang dosa kecil itu hanya dengan melakukan ibadah saja, dosa-dosa kecil itu akan hilang dengan sendirinya. Allah ampuni. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bertanya kepada para sahabatnya, yang mana ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau? Ara'aitum law anna ala babi ahadikum nahran fayaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Bagaimana pendapat kalian jikalau ada salah seorang kalian di depan pintu rumahnya terdapat air sungai yang mengalir dan dia mandi di sungai itu 1 hari 5 kali? Kira-kira apakah masih ada kotoran yang akan tetap tersisa di tubuhnya? Akhirnya para sahabat serentak menjawab, la ya Rasulullah. Tentu tidak ya Rasulullah. Dia akan menjadi orang yang paling bersih di antara kami. Kenapa? Mandinya sehari 5 kali. Kita mandi sehari 2 kali be lagi, alhamdulillah bersih. Apalagi 5 kali. Rasulullah lanjutkan lagi, fakadzalika matsalus shalawat. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu akan membersihkan orang yang melakukannya dari dosa yang pernah dia lakukan. 1 hari 5 kali salat, maka dalam 1 hari 5 kali Allah bersihkan dirinya dari dosa yang pernah dia lakukan. Itu dosa kecil, kata para ulama. Kemudian wudu, kalau tadi salat. Ada hadis lain lagi yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya ketika seorang itu melakukan wudu, maka dosa-dosa yang melekat di fisiknya akan ikut mengalir bersama air wudu yang dia gunakan. Hatta yakhrujadz dzunubu min asfari 'ainaihi wa min khilali adfarih. Sampai kata Rasulullah, dosa-dosanya akan keluar dari kelopak matanya saat dia mencuci muka, dan keluar dari jari jemarinya ikut mengalir bersama air wudunya saat dia membasuh kedua tangannya. Saat dia mencuci atau berkumur-kumur, di saat itu pula dosa-dosa lidahnya akan ikut keluar bersama air wudu. Jadi wudu juga itu adalah ritual ibadah yang membuat fisik kita, diri kita dibersihkan oleh Allah dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Lagi-lagi itu dosa kecil. Adapun dosa besar, maka harus dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
taubatan nasuha. Itu tuh dalam Al-Qur'annya itu. Ada kalimat taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Setelah taubat tak lagi ngulang. Sepenuh hati. Dia tekadkan niatnya, dia kuatkan hatinya untuk tak lagi melakukannya. Dan yang sudah terlanjur dia lakukan, dia sesali, dia tangisi, dan dia meminta ampun kepada Allah atas itu. Itu taubatan nasuha. Dia berlepas diri dari dosa itu, tak lagi dia lakukan, dan dia berjanji kepada Allah tak mau lagi melakukannya di kemudian hari. Itu taubatan nasuha. Berlinang air mata, hatinya penuh rasa sesal, dan dia berjanji tak lagi aku ngulang ya Allah. Itu taubatan nasuha. Kalau pernah kita seperti itu, mudah-mudahan taubat nasuha kita Allah terima. Tapi kabar buruknya, untuk melakukan taubatan nasuha itu tidak gampang. Iya, di akhir zaman ini Pak, banyak orang lupa dosa. Yang inget utang uang ke dia itulah, utang dia ke uang lupa lagi. Iya. Banyak orang lupa dosa. Dia berdosa saja dia lupa, boro-boro mau minta ampun dan taubat kepada Allah. Jadi dosa besar itu harus pakai taubatan nasuha. Tapi tetap dengan catatan dosa besar tersebut itu adalah dosa kepada Allah. Ada dosa tipe ketiga. Ini yang paling berat ini. Yaitu dosa kepada manusia. Nah, ini yang paling sulit, Pak. Sebab apa? Taubatan nasuha sekalipun tak bisa membuat dosanya diampuni oleh Allah. Jangankan cuma lakukan amalan ibadah harian, taubat nasuha saja tidak bisa menghapus dosanya itu. Apa itu? Dosa kepada manusia. Kalau dalam bahasa hadisnya tabiat, dari kata-kata taba'a yatba'u taba'an, yang artinya ngikut. Kenapa dinamakan dengan itu? Karena dosa tersebut selalu mengikuti pelakunya dan tak akan pernah hilang darinya sampai dia meminta maaf kepada orang yang dia sakiti, yang dia zalimi, yang dia ambil haknya, bahkan yang dia gosipi. Tuh, kalau ambil hak orang lain, insya Allah Allah jaga kita selalu. Insya Allah kita tidak pernah nyerobot tanah orang, Pak. Insya Allah kita pula tak pernah menyakiti fisik orang, insya Allah tidak. Tapi yang terakhir tadi, ini perkara ringan mungkin bagi umat manusia. Apa itu? Gosip. Kopi secangkir, cangkir kecil, panjang ceritanya. Dari si A pindah ke si B, dari si B pindah ke si C, sampai Z. Banyak yang disebut. Jadi itu apa? Lagi panas sekarang nih di komplek kita nih. Oh, aduh, si anu tuh nak. Apa? Tidak tahu. Diem-diem be. Ini sekituan be sudah cukup. Jangan kemana-mana lagi kabar nih. Iya, tidak lemak kita. Bukan apa? Kita tuh kesian. Jangan kamu tidak tahu be. Mbak pelajarannya. Mbak positifnya. Jadikan pelajaran. Bukan kita nak gosip. Baca nih. Langsung sebutnya cerita siko, nyambung cerita lain pula berkaitan dengan itu, nyambung orang lain pula. Subhanallah, Pak, asyik. Iya. Kalau sudah ada kopi, rasanya kopi itu kurang manis kalau tidak sambil menggosip.
Kopi pahit, pahit lah, tidak apa-apa. Sambil gosip, tidak jadi masalah. Subhanallah, ini dahsyat ini. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal al-ghibatu asyaddu min 30 zina. Dosa menggosip itu lebih parah daripada dosa 30 kali berzina. Wow. Kita melihat, maaf, kalau ada orang suka berzina, sepertinya ya, kita akan anggap diri kita lebih baik dari dia. Kenapa? Ya, karena kita tahu kita tidak berzina. Dia berzina, perbuatan keji, perbuatan haram, perbuatan mungkar. Sungguh keji itu perbuatan. Tapi ternyata ada dosa yang lebih parah dari itu. Kadang-kadang mungkin kita lakukan. Apa itu? Gosip. Kenapa demikian? Karena dosa zina yang memang sama-sama mau, taubat saja kepada Allah, nangis, janji tak lagi ngulang, Allah maafkan. Tapi kalau ghibah, gosip, minta maaf sama Allah, tak Allah maafkan. Kenapa? Kamu salahnya bukan sama aku, kok minta maafnya kepada aku? Wah, si Anu tuh yang kamu gosipin, si Anu itu yang kamu jelek-jelekkan, kamu tebal, kamu hancurkan nama baiknya, kamu buat orang-orang lain menjadi tak suka kepadanya. Minta maaf sama dia. Aku kasih urusan, bahasanya seperti itu. Jadi lebih berat untuk menghapusnya dosa gosip itu ketimbang dosa zina. Makanya Nabi katakan lebih parah daripada perbuatan zina dosanya. Nah, ini yang banyak mungkin ada di tengah-tengah kita. Belum lagi yang lain-lain. Banyaklah, banyak. Intinya, ketika kita masih bersalah kepada Allah, taubatan nasuha adalah obatnya. Tapi kalau kita bersalah kepada manusia, maka taubatan nasuha tak akan berguna. Ulama fikih nyatakan kalau orang pernah menggosip orang lain, mau minta maaf harus sebut kalimat apa yang dia gunakan ketika dia menggosipi orang tersebut di depan orang itu, dan dia minta maaf sampai orang itu mau memaafkan, baru dosanya hilang. Kalau tidak, tak akan pernah hilang itu dosa. Nah, bayangkanlah Pak, ini balak kita nunggu gini. Kita nih kalau pacak wafat nanti katik beban lagi. Iya, jangan ada beban apapun itu. Apalagi yang namanya beban kesalahan kepada orang lain. Jangan sampai nanti kita sengketa di akhirat. Inilah yang mengakibatkan nanti di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seseorang akan pergi meninggalkan saudaranya kalau ketemu di akhirat, di padang mahsyar, ketemu yang satu lari ke timur, satu lari ke barat. Itu masa-masa genting itu. Kita kalau masa sulit, masa genting, ketemu dengan orang kita kenal, kita pakai, apa kabar kamu? Jak mano ini? Si Anu apa kabar? Si Anu apa kabar? Sehat kamu? Ngapa lagi sulit? Iya. Tapi kalau di akhirat itu masa-masa yang paling sulit. Ketemu justru tidak mau berjumpa. Kabur, ketemu dulu kita di akhirat. Kenapa? Sangkut paut kayak tadilah, yang takut nanti bikin keadaan tambah sukar. Al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Seseorang akan pergi meninggalkan anak dan istrinya. Yang mana anak istri ini tempat kita pulang ke rumah, luar biasa. Bahkan wa ummihi wa abih, dari bapak dan ibunya pun dia tak mau berjumpa, akan dia tinggalkan kedua orang tuanya. Kenapa? Nah, tidak ketemu orang tuanya, begitu juga tidak mau ketemu anaknya. Parah, dahsyat jadi. Itu dia sulit jadi. Nah, tapi subhanallah, kabar baiknya ternyata dosa kepada manusia juga bisa hilang dan Allah ampuni.
Allah bersihkan kita dari dosa itu tanpa perlu meminta maaf kepada orangnya. Apa resepnya? Pergi haji dan lakukan ibadah haji yang benar secara syariat, yang ikhlas, hatinya tulus, murni, tujuan tak ada apa-apa, tulus karena Allah. Hajinya mabrur, pulang bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan baginya kecuali surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berapa banyak kesalahan kita kepada orang lain, terkhusus kesalahan melalui lisan, ucapan, dan kata-kata. Maka dari itu minta kepada Allah agar Allah ampuni segala dosa-dosa itu, karena terus terang sepertinya kita tidak punya muka untuk mendatangi satu-satu dari mereka agar bisa meminta maaf. Kita beranikanlah. Apakah benar kita ingat semua orang-orangnya? Mungkin tidak, saking banyaknya sudah. Sudah berpuluh tahun hidup pucuk dunia nih. Seminggu, jangankan seminggu, sehari ada kadang-kadang memang orang-orang yang subhanallah, dimanapun gawenya ngomongi wong. Kadang-kadang kita tidak mau, tapi dia ini duduk sama kita magai, nah bekicau. Kalau kita punya teman seperti itu, jauhi. Agak dia tersinggung, matilah sana. Iya, selamatkan diri kita. Buat apa jaga perasaan orang, tapi akhirnya kita sendiri yang terluka di akhirat. Ada orang suka menggosip. Masuk rombongan sana, wah numpakan cerita gosip. Masuk rombongan sana, numpakan cerita lagi gosip. Orang seperti itu jangan ditemani. Bukan dalam artian dimusuhi, tak lagi kita sahabati, bukan. Jangan dijadikan gawang duduk. Kenapa? Ujung-ujungnya kita diajak gosip lagi. Biar dia tersinggung mungkin. Tapi yang penting iman kita dan keselamatan kita di akhirat menjadi terjamin insya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi haji ini adalah ibadah mahal, wajar ongkosnya mahal. Kenapa? Fungsinya juga besar, fadilahnya juga sangat hebat. Apalagi kalau bisa pergi haji 2 kali, apalagi 3 kali. Tapi yang pasti ikhlas itu nomor 1. Ikhlas itu nomor 1. Tulus kalau beramal karena Allah, jangan mau kita merugi. Gara-gara nafsu atau syahwat hawa nafsunya kita mau beramal, tapi dari situ juga kita harap pujian orang. Jangan pernah seperti itu. Apapun yang kita lakukan karena Allah, bukan karena manusia. Orang mau puji terserah, orang mau caci tidak ada urusan kita dengan Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini adalah ibadah yang pertama kali melakukannya adalah Nabi Ibrahim. Memang ada beberapa syariat Nabi Ibrahim yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadopsinya ke dalam syariat beliau. Syariat Nabi Muhammad adalah syariat terakhir yang paling sempurna, yang menghapus segala syariat yang pernah ada sebelumnya. Tapi ternyata ada beberapa syariat Nabi Allah Ibrahim yang Allah suruh kepada Nabi Muhammad untuk tetap diadopsi dan diterapkan.
anittabi' millata Ibrahim hanifa. Itu surah An-Nahl. Wahai Muhammad, ikuti syariat Ibrahim yang suci. Apa saja itu? Sunat, khitan. Yang pertama kali melakukannya juga Nabi Ibrahim. Terus apalagi? Kurban. Ada yang nge-share kemarin di WhatsApp. Ini berita serem, tapi benar. Serem, tapi benar. Apa? Bulan depan akan ada peristiwa berdarah-darah. Apa itu? Potong sapi, kurban. Potong kambing, kurban. Lah iya nih kita. Bulan depan akan ada peristiwa berdarah-darah. Apa itu? Kurban. Katik wong nyembelih sapi katik daga tuh. Berdarah-darah, cek mana-mana dagannya. Jadi subhanallah, itu juga pertama kali diterapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kita terapkan dalam syariat kita. Sejarahnya kita semua tahu insyaallah. Terus satu lagi yaitu adalah ibadah haji. Pertama kali dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Ada makhluk lagi akan aku ciptakan, yaitu Adam. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat berkomentar, ya Allah, apakah engkau akan kembali lagi menciptakan makhluk di permukaan bumi yang nanti kerjanya hanya bermusuh-musuhan, cekcok di antara mereka dan saling bunuh-membunuh? Sebab sebelum ada umat manusia, bumi ini sudah ada penghuninya. Punah, ada penghuni baru lagi. Punah lagi, ada penghuni baru lagi. Punah lagi, sampai 33 jenis makhluk. Penghuni inti maksudnya. Bukan hewan atau apapun. Kalau hewan itu ya pelengkap taruhlah ya. Tapi ini memang penghuni inti yang mendominasi bumi. Kalau sekarang kita manusia, sebelum kita ada 33, silih berganti. Cuman semuanya seperti itu. Ribut, cekcok, rebutan ini, rebutan itu, musuhan, berbunuh-bunuhan. Sehingga malaikat ketika mendengar Allah akan ciptakan makhluk lagi, cak yang sudah-sudah ya Allah. Kata malaikat inilah sudah banyak nengok kejadian kan? Itu bukan sekedar celotehan, ya memang fakta yang ada selalu seperti itu. Akhirnya kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Taulah aku, kata Allah, sudah. Akhirnya setelah mendengar jawaban Allah, para malaikat ini merasa bersalah. Kenapa? Kok seakan-akan membantah? Sudah, Allah pencipta semesta. Apapun yang Allah inginkan kita tidak berhak membantah. Mereka merasa bersalah gara-gara komentar yang mereka lontarkan sebelumnya. Akhirnya gara-gara itu mereka putuskan untuk bertawaf. Tawafnya bukan di Ka'bah. Ka'bah belum ada. Mereka di atas langit ada tempat tawaf namanya Baitul Ma'mur. Mereka tawaf di sana. Jadi malaikat itu kalau mau ibadah tawaf di Baitul Ma'mur. Mereka putuskan bertawaf di Baitul Ma'mur sebagai permintaan maaf kepada Allah atas komentar yang mereka lontarkan.
Di saat itu Allah bertanya, para malaikatku, apa yang kalian lakukan? Kami bertawaf ya Allah, beribadah kepadamu, Engkau maha tahu. Apa yang kalian harap dari tawafnya kalian ini? Kau maha tahu juga ya Allah, kami lakukan ini sebagai permintaan maaf kami kepadamu. Akhirnya Allah kembali berkata, kalau kalian merasa bersalah, kalau kalian merasa berdosa, kalian tawaf di sini, aku ampuni. Iya, aku ampuni kalian. Sekarang aku tanya, nanti Adam dan anak-anaknya, kalau mereka bersalah, kalau mereka berdosa, mereka tawafnya di mana? Para malaikat terdiam. Sebab ya, anak Adam itu sudah dalam catatan takdir, ya, walaupun Adam pada mulanya di surga, tapi anak-anaknya nanti keturunannya umat manusia di bumi. Akhirnya Allah katakan, ayo kalian bikin Baitullah, rumahku di sana. Ka'bah disebut sekarang ini. Bikin di bumi, pas di bawah Baitul Ma'mur ini, jangan meleset sedikit pun. Itulah yang akan disebut sebagai Baitullah, sekarang disebut dengan Ka'bah. Akhirnya para malaikat turun. Mereka bikin Ka'bah tapi fondasinya saja, hanya fondasinya. Sampai zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan kepada beliau untuk menaikkan temboknya, baru dibikin bangunannya tinggi, ada atapnya, bentuknya segi 4 kotak. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Allah Ibrahim dengan bantuan ananda beliau yang bernama Ismail alaihi salam membangun bangunan Ka'bah. Selesai itu bangunan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk berkumandang, teriak. Apa isi teriakannya? Ajakan kepada umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kumandangkanlah wahai Ibrahim kepada umat manusia agar mereka mau lakukan ibadah haji ke tanah suci ini. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, niscaya mereka akan datang, yang berjalan kaki dan yang berkendaraan, bahkan dari tempat pelosok yang jauh sekalipun akan datang ke tempat ini, kata Allah. Akhirnya suara Nabi Ibrahim ketika mengajak orang berperang untuk lakukan haji itu Allah sampaikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sampai para ulama dalam riwayat dinyatakan bahwasannya itu suara Allah sampaikan juga ke dalam alam ruh. Alam ruh ini tempat kita sebelum kita masuk ke dalam alam rahim. Sebelum masuk ke dalam rahim ibu kita itu di alam ruh. Nah, suara Nabi Ibrahim ini sampai ke sana. Dan ruh-ruh yang ada sebagian menjawab, sebagian tidak. Labbaik, labbaik, labbaik. Kami penuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu. Nah, yang jawab sekali, itulah orang yang akan nanti punya nasib bisa pergi haji saat hidup di dunia nanti. Yang ngejawab. Yang ngejawab 2 kali, nanti pergi hajinya 2 kali. Yang menjawab 3 kali, pergi hajinya 3 kali. Nah, cuman masalahnya kita lupa jawab saat itu tuh, lupa gitu. Nah, tapi yang pasti adakan saja dulu niat dalam hati. Sebab kalau niat hati ada, walaupun kesempatannya tidak ada, pahalanya tetap kita dapat. Amin ya rabbal
alamin. Ada orang dalam riwayat dinyatakan ketika dia menerima buku amalnya, dia lihat, aku dapat pahala haji, aku dapat pahala membangun masjid, aku dapat pahala sedekah besar-besaran, aku dapat pahala pergi umroh. Ya Allah, apakah benar ini bukunya aku? Aku tak lakukan semua ini. Akhirnya apa? Dijawab, kau tak lakukan tapi kau niatkan. Pahalanya kau dapat sempurna. Jadi niat dulu yang penting. Belum tegawe, belum telaju, belum pergi, tapi niat sudah sampai. Siapa tahu berkat ada niat, maka Allah jadikan kita punya kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sengaja membahas masalah seputar haji karena sedang momennya. Mabahatul Hajj dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allah juga mengampuni segala dosa-dosanya kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat yang ada di dalam hati, dan Allah taala kembali kumpulkan kita lagi pada kesempatan-kesempatan terbaik berikutnya, sampai nanti kita kembali lagi berkumpul di akhirat nanti di dalam surga kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.